Semangat pagi anak kelas 10 sekalian. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali tentang persamaan nilai mutlak ya. Dari materi yang sebelumnya kita sudah mengerjakan tentang persamaan nilai mutlak, dan kali ini juga masih seputar tentang persamaan nilai mutlak, tapi ini ambil tipe yang Hodge ya. Oke. Jadi kemarin kalian selihat sudah paham ya, udah mulai paham mengerjakan tipe persamaan mutlak yang sederhana. Nah sekarang kita coba yang Hodge ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Oke. Nah langsung saja kita lihat ke soal. Tentukan nilai X yang memenuhi dari persamaan mutlak X kurang 3 ditambah mutlak 2X kurang 8 sama dengan 5. Oke. Nah ini kalau kita kerjakan dengan cara-cara yang kemarin, kita boleh saja melakukan pengkuadratan ya. Kita boleh melakukan kuadratkan kiri sama kanan, tetapi dalam proses pengkuadratan nanti di sini kita tidak selesai hanya mengkuadratkan sekali saja, tapi kita 2 kali. Maka kita akan kerepotan nanti dalam melakukan proses penyelesaiannya ya. Jadi solusi apa di sini yang ditawarkan? Nah, solusi yang ditawarkan di sini adalah kita akan menghilangkan tanda mutlak ini dengan menggunakan definisi ya, dengan menggunakan definisi. Jadi kita lihat dulu definisi ya. Jadi di sini kita lihat dulu. Nah, definisi dari suatu harga mutlak itu, mutlak X ini dapat diganti menjadi X. Nah, hilang mutlaknya ya. Ini jika X-nya besar sama dengan 0. Artinya begini, misalnya X besar 0 adalah 1. Jadi mutlak 1 itu ya 1. Jadi kita nggak perlu lagi meletakkan tanda mutlak karena sudah positif. Oke, itu masuknya ini, dan seterusnya. Atau mutlak X itu boleh dirubah menjadi min X ketika X-nya ini apa? Lebih kecil dari 0 atau negatif di dalam ya. Jadi misalnya kita pilih X lebih kecil dari 0, berarti berapa? Misalnya min 1 ya. Jadi mutlak min 1, maka sesuai dengan sifatnya mutlak kan harus positif. Jadi bagaimana biar dia positif? Nah, karena min 1 di dalam, maka kita harus tambahkan siapa? Negatif ya. Maka muncullah kali negatifnya ini. Oke. Jadi seperti itu prinsip menghilangkan mutlaknya nanti. Oke, sekarang kita lihat ke soal kita. Maka soal kita yang pertama kita ambil adalah definisinya tadi. Jadi kita ambil masing-masing dari mutlak X kurang 3 dulu. Ini sama dengan siapa? X kurang 3. Oke, jika sesuai ya ini X, makanya jadi X kurang 3 sama ya. Jika X kurang 3 ikut ya, besar sama dengan 0, ini pindahkan ke kanan, berarti X besar sama dengan 3. Atau yang satu lagi kita kalikan dengan negatif. Nah ya. Jadi jadinya apa nih? Min X. Ini min kali min jadi positif. Jadi min X tambah 3. Jika ini tinggal kita tukar saja tandanya ya, jadi lebih kecil daripada 3. Ini yang pertama. Kemudian identitas yang kedua berarti mutlak 2X dikurang 8 ya, sama tetap 2X kurang 8 jika 2X dikurang 8 besar sama dengan 0. Oke, sama prinsipnya, cara kerjanya pindahkan ke kanan. 2X besar dari 8, maka X besar dari 4. Oke. Kemudian yang kedua ini kali negatif, makanya jadinya min 2X ditambah 8. Jika ini tinggal kita rubah saja jadi X lebih kecil dari 4. Nah, inilah dia definisi dari dua mutlak yang ada di soal kita. Lalu yang mana yang mau kita pakai? Nah, jadi kita akan menggunakan mutlak yang sudah dibuka dengan cara mengambil irisan. Nah, irisan atau batas bersama begitu ya. Bagaimana cara mengambilnya? Kita akan menggunakan garis bilangan ya. Maka kita gunakan suatu garis bilangan ya. Kita gunakan suatu garis bilangan ya. Kita ambil garis bilangan. Oke, jadi ini dia garis bilangannya. Nah, ada 2 titik yaitu si 3 dan si 4 ya. Jadi kita katakanlah sini si 3. Nah,
Jadi yang pertama 3 ini lebih besar sama dengan, berarti ke kanan ya. Ke kanan ini ada tanda sama dengannya. Nah, ini lebih besar sama dengan, sementara yang ke kiri tidak ada tanda sama dengan nanti ya. Oke, jadi ke kiri, nah ini arah panahnya ke kiri nih. Oke. Nah, selanjutnya si 4. Nah, 4 di sebelah kanannya di sini ya, 4. Besar sama dengan 4 berarti ke kanan. Oke. Kemudian kecil dari 4 ini ke kiri. Oke. Jadi ke kiri dia. Nah, saya bikin di bawahnya saja ya, nggak apa ya. Oke, ini dia. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau kita perhatikan garis bilangan ini ya, batas bersama itu garis yang berpotongan. Kalau kita lihat, nah ini dia. Ini berpotongan di sini, ini dia ya. Lalu yang ini kemari, nah jadi dibagi menjadi 3 bagian nih. Lalu yang ini kemari, nah jadi 3 bagian. Nah, jadi ini bagian pertama. Bagian pertama. Ini bagian kedua. Bagian kedua dan ini bagian ketiga. Ya, bagian ketiga. Nah, jadi ketiga-tiganya ini kita ambil cara menyelesaikannya, oke? Nah, kita ambil untuk bagian yang pertama. Jadi bagian yang pertama batasnya adalah ke kiri dari 3. Tadi ke kiri dia lebih kecil ya, berarti X-nya lebih kecil daripada 3. Maka kita tulis kembali persamaannya. Mutlak X kurang 3 ditambah mutlak 2x kurang 8 sama dengan 5. Oke. Nah, jadi sekarang yang mana yang kita pakai definisinya? Oke. Nah, jadi begini saja ya, seperti yang prinsipnya di sini tadi. Ketika hasilnya negatif, maka kita kalikan min. Ketika sudah positif, kita tidak perlu kali min. Begitu saja. X lebih kecil dari 3. Contoh, misalnya kita pilih berapa? 2. 2 dikurang 3 berapa? Min 1, berarti hasilnya masih negatif, maka ini perlu dikali negatif gitu ya. Maka kali negatif, jadi X kali negatif berarti min X, min 3 kali negatif berarti positif 3. Lanjut tambah, nah ini 2 dikali 2 4 kurang 8, min 4 berarti masih negatif ya, berarti dalamnya ini juga harus kita kali negatif. Jadi 2x kali min berarti min 2x, min 8 kali min berarti tambah 8. Nah, gini dia, sama dengan 5. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan. Jadi ini min x tambah min 2x. Ini adalah min 3x ya. 3 ditambah 8 itu positif 11 sama dengan 5. Ini pindahkan ke kanan. Berarti min 3x sama dengan, ini 5 kurang 11 ya. Berarti min 6, maka ketemulah kita X-nya berapa? Min 6 dibagi 3, maka 2. Oke. Maka, jadi kalau kita lihat tadi X apa? Lebih kecil dari 3. Nah, kita dapat X-nya berapa? 2. Berarti memenuhi ya. Maka ini boleh dianggap sebagai jawaban. Ini dia bagian yang pertama. Sekarang kita ambil bagian yang kedua. Ya. Bagian yang kedua, ini batasnya yang ini ya, berarti dari 3 ke 4. Nah, lebih besar dari 3, tapi lebih kecil dari 4. Maka kita tulis 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil daripada 4. Kita tulis kembali persamaannya. Mutlak X kurang 3 ditambah mutlak 2X dikurang 8 sama dengan 5. Oke, nah lebih besar daripada 3 ya. Ini contohnya misalnya 3 aja lah kita ambil karena tanda sama dengan ya. 3 kurang 3, 0. 0 berarti tidak negatif ya. Berarti ini tetap tidak perlu kali negatif. Berarti X kurang 3. Lanjut kemari. 2 dikali 0, 0. Dikurangin 8 negatif. Maka ini perlu dikali dengan negatif. Berarti ini min 2X lalu ditambahkan 8 sama dengan berapa? 5. Oke. X tambah min 2X ini adalah min X, min 3 ditambah 8 positif 5 sama dengan 5. Nah, min X sama dengan ini 5 kurang 5 berarti 0. Maka ketemu X-nya adalah 0. Jadi kalau kita lihat X-nya 0 yang kita peroleh,
Sementara di atas X-nya di mana? Lebih besar sama dengan 3 tapi lebih kecil daripada 4. Artinya apa? Ini tidak memenuhi, maka ini bukan sebagai jawabannya. Oke? Nah, yang terakhir kita ambil yang bagian ketiga. Ya, bagian ketiga. Nah, bagian ketiga batasnya dari mana? Ke kanan 4, berarti X besar sama dengan 4. Oke? Kita tuliskan kembali dulu soalnya tadi. Mutlak X dikurang 3 ditambah mutlak 2X dikurang 8 sama dengan 5. Oke. Besar sama dengan 4. Kita pilih 4 saja lah ya. 4 dikurang 3. 1 sudah positif, berarti kita nggak perlu kasih negatif. Lanjut, tambah. Nih. 2 dikali 4, 8. 8 kurang 8, 0. Berarti tidak negatif. Maka kita tidak perlu mengalihkan dengan negatif. Berarti tetap ya, sama dengan 5. X tambah 2X, 3X. Min 3 tambah min 8, min 11. Sama dengan 5. Kita pindahkan ke kanan. Jadi 3X sama dengan 5 tambah 11 ya. Berarti ini adalah 16. X sama dengan 16 per 3. Atau ini sama dengan 51/3. Oke. Jadi kalau kita lihat X-nya 5/3. Di atas X lebih besar sama dengan 4. Memenuhikah ini? Iya, memenuhi. Maka himpunan penyelesaian daripada persoalan kita ini adalah si 2 dan 51/3. Ini dia. Jadi demikian menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan tipe Solhot. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang kurang dipahami boleh japrise ditanyakan. Oke. Nah, tetap semangat dan rajin belajar. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih.